Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan di dalam adab tilawatil Quran, yaitu tentang adab tatkala seseorang ingin membaca Al-Quran. Karena tentunya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini dirasakan oleh seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Maka di dalam membaca Al-Quran tentunya terdapat hukum-hukum yang dimana hukum ini tidak didapatkan di luar daripada Al-Quran. Karena seseorang tatkala dia membaca Al-Quran, maka dengan membacanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf, setiap kalimat yang dia ucapkan daripada huruf-huruf Al-Quran, maka terdapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum tersendiri bagi Al-Quran. Tatkala seseorang ingin membaca Al-Quran, maka tentunya dia harus membedakan antara membaca Al-Quran dengan selain daripada Al-Quran. Begitu juga di dalam masalah adab, ya. Maka berikut ini adalah adab-adab yang harus dipenuhi oleh seorang muslim tatkala ingin membaca Al-Quran. Poin yang pertama adalah ikhlasu lillahi azza wa jal. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran tatkala dibaca ini bagian daripada ibadah yang sangat mulia. Bahkan para ulama menyebutkan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Zikir seseorang yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Maka seyogianya seorang muslim tatkala dia membaca Al-Quran, maka hendaklah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan baginya agama. Membaca Al-Quran ini bagian daripada agama Islam, bagian daripada ibadah yang mulia. Maka seyogianya tatkala seseorang membaca Al-Quran, maka dia harus mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang selanjutnya tatkala seseorang ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran dalam keadaan yang paling terbaik. Kalau seseorang berhadas, maka hendaklah dia berwudu, mensucikan dirinya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "La yamassul Quran illa tahir." Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Sebagian ulama menyebutkan makna suci dalam hadis yang mulia ini adalah suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Makanya sunnah bagi seorang muslim tatkala dia ingin membaca Al-Quran, maka yang pertama dia mensucikan dirinya, imma itu dengan wudu atau itu dengan mandi besar. Kemudian seseorang itu juga mensucikan mulutnya, bersiwak. Karena siwak itu terdapat waktu-waktu yang utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Salah satunya adalah tatkala dia ingin membaca Al-Quran. Kemudian dia juga mengambil posisi yang paling terbaik. Makanya seseorang tatkala ingin membaca Al-Quran, tempat yang paling baik adalah membacanya di dalam masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Quran, dan Al-Quran diajarkan di tengah-tengah mereka sampai hadis ya selanjutnya. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran ini seyogianya dibaca di tempat yang paling terbaik, yaitu dalam masjid. Meskipun tentunya di rumah, kemudian di kantor, di jalan boleh, nggak jadi masalah.
selama tempat itu suci dan jauh daripada perkara-perkara yang najis. Dan para ulama juga menyebutkan sunnah seseorang tatkala membaca Al-Quran, maka seyogianya dia istiqbalul kiblah, yaitu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Karena jihah atau arah yang paling mulia di dalam ibadah, melakukan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menuju kepada arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya, tatkala ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah dimulai dengan isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Nah, maka ini perkara yang harus diamalkan oleh seorang muslim tatkala dia membaca Al-Quran. Kemudian setelah isti'adzah, apabila dia membaca Al-Quran di awal surat, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar." Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka hilang keberkahannya. Karena seseorang membaca Al-Quran itu ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Dia pun ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan dari bacaan yang dia lafadzkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kecuali kalau dia membaca suratul Bara'ah atau suratul Taubah, maka di dalam surat Taubah itu tidak ada bismillah di awalnya. Akan tapi cukup hanya mengucapkan isti'adzah, yaitu dia membaca a'udzubillahi samil alim dan seterusnya, maka itu sudah mencukupi bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya, tatkala membaca Al-Quran, ini juga bagian daripada adab, yakni at-tadabbur wa ta'ammul. Ketika dia membaca Al-Quran, maka hendaklah sembari ditadaburi dan direnungkan makna-maknanya. Maka dibaca, kemudian dipahami maknanya. Tatkala melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, tentang siksa, maka hendaklah hati orang-orang yang beriman merasakan takut. Kemudian tatkala membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang besarnya rahmat Allah, ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana indahnya surga dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, maka orang-orang beriman akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad ayat ke-24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah kalian mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati kalian telah terkunci, tergembok. Jadi bukan hanya membaca begitu saja tanpa direnungkan dan ditadaburi maknanya, akan tapi membaca sembari ditadaburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Shad ayat ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang kami berkahi, liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi makna-maknanya, supaya ditadaburi ayat-ayatnya, direnungkan. Kemudian sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal atau memiliki pikiran. Ini diantara tujuan daripada Al-Quran. Dan perkara yang paling sulit yang dihadirkan oleh seseorang tatkala dia membaca Al-Quran, yakni at-tadabbur wa ta'ammul, yaitu mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca Al-Quran, tatkala beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, misalkan ayat yang berbicara tentang siksa kubur, tentang dahsyatnya siksa api neraka, beliau menangis karena takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian tatkala beliau membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, nikmat di dalam surga, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau tersenyum. Maka begitu juga adab kita tatkala membaca Al-Quran.
Jangan sampai Al-Quran itu hanya dilafadzkan di lisan, tapi ternyata masalah kehusyuannya tidak ada, tadabburnya juga tidak ada, apalagi sampai memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab kita terhadap Al-Quran. Tatkala seseorang membaca Al-Quran, maka hendaklah dia memenuhi apa yang itu menjadi keharusan di dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari bacaan-bacaan yang lain. Al-Quran itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada seluruh manusia sampai dengan hari kiamat. Maka kita pun tatkala membacanya harus dipenuhi dengan adab, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.